Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian semua dimanapun berada selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat dan semangat dalam belajar matematika kali ini. Hari ini bersama Bapak Asep Fahmi Nurul Iman, kita akan belajar mengenai limit fungsi aljabar. Nah, ini merupakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai setelah kita belajar pada kesempatan kali ini. Kita lihat. Nah, materi limit ini banyak digunakan di berbagai bidang. Di antaranya, limit dapat digunakan untuk menentukan tanggal kadaluarsa makanan di bidang kesehatan. Di bidang kedokteran, limit juga digunakan untuk menghitung kerusakan jantung yang biasa ditampilkan dalam bentuk USG pada kasus kardiak keres. Ya, bisa diperhatikan. Kemudian di bidang ekonomi juga, limit digunakan oleh pemerintah dalam menentukan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Ya, jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil setelah kita mempelajari materi tentang limit. Nah, dalam pembelajaran kali ini ada beberapa hal yang bisa Bapak sampaikan. Yang pertama tentang apersepsi, yang kedua konsep limit, dan yang ketiga sifat-sifat limit fungsi aljabar. Kita ingat terlebih dahulu materi fungsi yang kita pelajari di tahun lalu. Fungsi ini adalah suatu aturan padanan yang menghubungkan tiap objek X dalam satu himpunan yang disebut daerah asal atau domain dengan sebuah nilai unik Fx atau Y ya bisa kita lambangkan dari himpunan kedua. Himpunan nilai yang diperoleh secara demikian disebut daerah hasil atau kodomain. Nah, sekarang kita akan memahami konsep limit fungsi aljabar. Ya. Nah, misalnya ada pertanyaan seperti ini nih. Bilangan bulat manakah yang terdekat dengan bilangan 3? Kalau misalnya kita ditanya bilangan yang dekat dengan 3, mungkin jawabannya adalah 1, 2 ya, ini bilangan bulat. 2 atau 4 ya. Yang dekat dengan 3 itu 2 atau 4. Nah, kalau pertanyaannya dirubah, bilangan real manakah yang terdekat dengan bilangan 3? Oh, bilangan real ini lebih luas ya berarti bilangannya. Bisa desimal. Nah, tentu tak hingga banyaknya bilangan real yang dekat ke bilangan 3. Tapi kalau misalnya bilangan yang paling dekat dengan 3, bilangan berapa sih yang paling dekat dengan 3? Nah, kita bisa lihat di grafik nih. Misalnya di garis bilangan ini nih, bilangan yang dekat dengan 3 itu ada 2,75 dan 3,25 ya. Tidak lagi 4 ataupun 2, tapi udah koma-koma nih desimal. 2,75, 3,25 dekat. Nah, coba nih si garis bilangnya kita perbesar lagi. Ternyata masih ada nih. Ada 2,85, 2,95, ada 3,05. Berarti yang paling dekat itu ini. 2,95 dan 3,05. Ini yang paling dekat. Bisa nggak sih kita perbesar lagi nih garis bilangan ini? Ternyata bisa. Ternyata masih banyak lagi bilangan-bilangan yang paling dekat dengan bilangan 3. Ada 2,99, 3,01. Dari 2,95 ini masih banyak. Ternyata masih banyak sekali. Dan yang paling dekat di sini bisa kita katakan 2,99 dari kiri dan 3,01 dari kanan. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai konsep limit fungsi aljabar, ada dua hal atau dua pendekatan yang bisa kita dapat. Misalnya bilangan yang mendekati 3, ini ada yang terdekat dari kiri, dia bergerak dari kiri ke kanan nih, terdekat dari kiri, atau yang paling dekat dari kanan, dia bergerak dari kanan ke kiri. Mana yang paling dekat? Maka dalam konsep limit itu disebut limit kiri yang mendekat dari kiri ke kanan dan disebut limit kanan yang bergerak dari kanan ke kiri. Nah, secara lambangnya seperti ini nih. Yang limit kiri itu X mendekati 3 negatif, pangkat negatif artinya mendekat ke 3 dari kiri. Yang positif ini mendekat ke 3 dari kanan. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang nih, sebagai contoh. Ada sebuah fungsi x kuadrat dikurangi 1 per x kurang 1, tapi x-nya tidak boleh sama dengan 1. Tentukan nilai fungsi tersebut pada saat x mendekati 1. X-nya gak boleh sama dengan 1, tapi harus kita cari limitnya yang mendekati 1. Maka, untuk menyelesaikan permasalahan ini,
kita bisa lakukan dua hal. Yang pertama, kita gunakan metode tabel. Yang kedua, kita gunakan grafik. Ya. Nah, untuk tabel, pertama ini kan mendekati 1 ya. Maka kita akan cari nilai-nilai si X yang mendekati 1 dari kiri. Yang terdekat tuh kan 0 ya ke 1 tuh. Maka kita akan ambil beberapa angka dari 0 sampai 1, tapi enggak sampai 1-nya kan enggak boleh sama dengan 1. Dari 0, kita ambil 0, 0,5, 0,7, 0,9, 0,99, bahkan sampai 0,999. Enggak nyampe 1, dekat banget ke 1. Setelah kita masukkan atau substitusi nilai X ke fungsi ini, kita dapat hasil ini ya, 1, 1,5, 1,7, 1,9, 1,99, 1,999. Nah, ini dari kiri nih. X mendekati 1 dari kiri. Sekarang kita ambil X mendekati 1 dari kanan. Berarti kalau dari kanan yang dekat ke 1 itu 2. Kita ambil dari kanan, dari 2 ke sini, ke kiri. Ke angka yang paling dekat dengan 1. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 angka yang kita ambil. Kita substitusi nilai-nilainya sampai kita dapat angka-angka ini. 3, 2,5, 2,3, sampai 2,001. Dari dua grafik ini atau dua tabel ini, yang satu dari kiri, yang satu dari kanan, kita akan buatkan grafik. Ini kita jadi pasangan X pangkat X, Y, X, Y, X, Y semua. Dan kita masukkan ke dalam grafik. Jadilah grafik seperti ini. Ini yang dari kiri ke kanan. Dan ini dari kanan ke kiri. Dua-duanya sama-sama mendekati angka 2. Tapi nggak nyampe 2. Hampir sama dengan 2. Tapi dia nggak nyampe 2. Ya. Nah, artinya X mendekati 1 untuk fungsi ini. Dari kiri maupun dari kanan dia tuh sama-sama mendekati 2. Secara konsep limit kita bisa tulis fungsi tersebut limit X mendekati 1 untuk fungsi X pangkat 2 dikurangi 1 per X dikurang 1 nilainya adalah 2. Ya, itu merupakan penjelasan mengenai konsep limit. Selanjutnya, sifat-sifat limit fungsi aljabar. Di sini ada beberapa sifat daripada limit fungsi aljabar. Ya, sifat-sifat yang akan Bapak tampilkan pada kesempatan kali ini. Nah, ini yang pertama. Sebuah limit fungsi nilainya harus sama dari limit kiri dan limit kanan. Kalau nggak sama berarti dia nggak punya limit. Ya. Kalau yang punya limit itu artinya dia nilainya akan sama. Yang dekat dari kiri, yang mendekat dari kanan itu menuju angka yang sama. Seperti tadi, menuju angka 2, dari kiri menuju 2, dari kanan juga menuju 2. Sifat yang kedua, kalau ada limit X mendekati C untuk bilangan K. K ini nggak mengandung X, maka nilai limitnya udah aja K. Karena tidak mengandung X ya. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, kalau limit X mendekati C, fungsinya X. Ya. Limit X mendekati C, fungsinya X, maka nilai limitnya adalah C. Yang keempat, nah ini bentuk perkalian. Perkalian dari sebuah bilangan, bilangan dikalikan dengan fungsi X. Limit X mendekati C, K dikali fungsi X. Maka penyelesaiannya, ini bisa kita kalikan dulu si bilangan ke fungsi, baru kita proses limit, atau si angkanya kita keluarkan dulu, konstansanya kita keluarkan, kemudian kita limitkan dulu fungsinya, dikalikan dengan K. Ya, nilainya pasti sama. Nah, sifat yang kelima ini ada dua fungsi yang dijumlahkan. Limit X mendekati C, fungsi X dioperasikan penjumlahan pengurangan dengan fungsi Gx. Nilainya akan sama dengan kalau kita pisah kedua fungsinya, kita limitkan satu-satu, hasilnya kita operasikan. Itu nilainya akan sama dengan jika kita operasikan dulu, baru kita limitkan. Ya. Sifat yang keenam, ini perkalian. Hampir mirip nih dengan penjumlahan pengurangan. Bisa kita kalikan dulu fungsinya, baru kita operasikan limitnya. Atau kita pisah. Fungsi pertama kita limitkan, fungsi kedua kita operasikan limit, hasilnya kita selesaikan perkalian. Itu nilainya pasti sama. Ini yang ketujuh, pembagian. Ya, hampir sama ya dengan perkalian seperti yang tadi. Bisa kita bagi dulu baru proses limitnya. Atau kita pisah dulu. Ya, kita limitkan dulu masing-masing, baru hasilnya kita bagi. Itu nilainya hasil sama. Tapi catatannya ini, limit yang di bawah sebagai penyebut itu tidak boleh hasilnya 0.
Ini ya, fungsi sifat yang ke-8, ada limit sebuah fungsi dipangkatkan. Boleh kita pangkatkan dulu, kemudian kita limitkan, nilainya akan sama dengan ketika kita limitkan dulu, baru kita pangkatkan. Itu nilainya pasti sama. Ya. Nah, ini ada 4 buah contoh nih. Ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kita selesaikan sesuai dengan sifat-sifat yang tadi. Ini yang pertama nih, limit X mendekati 2 untuk bilangan 3. Ini sesuai dengan sifat yang kedua. Jawabannya kita langsung aja 3. Karena si 3 ini tidak mengandung X. Ya. Ini sifat yang kedua, limit X mendekati 2 untuk fungsi X. Sifat yang ketiga ya, mohon maaf. Nomor soal yang kedua, sifat yang ketiga. Kalau limit X mendekati 2 fungsinya X, maka nilainya langsung aja 2. Nah, yang ketiga ini penjumlahan nih. Limit X mendekati 3, 6X ditambah 7. Sesuai sifat, ini bisa kita rubah nih. Bisa kita pisah dulu. Kita limitkan masing-masing. Limit X mendekati 3 untuk 6X. Dan limit X mendekati 3 untuk 7. Nah, yang ini kan perkalian nih. 6X sesuai sifat nomor 4. Kita pisahkan, keluarkan nih. 6 limit X mendekati 3 dikali X ditambah. Nah, ini kita bisa selesaikan seperti sifat yang kedua. Limit X mendekati 3 untuk 7 nilainya adalah 7. 6 limit X mendekati 3 untuk X. Nah, ini sesuai sifat yang kedua, hasilnya ini 2 nih. Ini 3 ya. Maka hasil limitnya 6 kali 3 tambah 7, nilainya adalah 25. Jadi kita selesaikan menggunakan sifat-sifat yang tadi kita pelajari. Nah, ini nomor 4 nih, soal yang terakhir. X kuadrat tambah 4 per X kuadrat dikurangi 4X ditambah 2. Limit X mendekati 2. Maka sesuai dengan sifat-sifat, ini penjumlahan, pengurangan, kita bagi-bagi masing-masing. Kita pisah dulu, kita limitkan masing-masing. Ini yang atas limit X mendekati 2 untuk X kuadrat, limit X mendekati 2 untuk 4, limit X mendekati 2 untuk X pangkat 2, dikurangi limit X mendekati 2 untuk 4X, ditambah limit X mendekati 2 untuk 2. Nah, ini kan masih ada nih perkalian. Sesuai sifat yang keempat, kita buka dulu nih. Menjadi 4 limit X. Ya, yang atasnya yang udah sesuai, tinggal ini satu tadi kita rubah. Baru kita selesaikan. Yang atas, limit X mendekati 2, artinya adalah, ini kita selesaikan ya. Udah aja berarti kita ganti 2. 2-nya kita pangkatkan. Kemudian yang ini limit X mendekati 2 untuk 4 sesuai sifat yang ini. Yang kedua, hasilnya adalah 4. Yang ini sama yang atas, seperti yang ini. 2 kuadrat. Ini perkalian 4 limit X mendekati 2. Ini nilainya 2. 2 kali 4. Kemudian yang terakhir ini limit X mendekati 2 untuk 2. Ya 2 ya. Sesuai sifat yang kedua. Maka kita tinggal operasikan ini. Hasilnya 4 tambah 4 per 4 dikurangi 8 tambah 2. Hasilnya adalah 8 dibagi 2 dan nilainya negatif 4. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi limit mulai dari konsep dan sifat-sifatnya. Untuk pemahaman dan pendalaman materi, silahkan kalian mengerjakan contoh-contoh soal yang insya Allah nanti akan Bapak share di LKPD. Jadi itu saja untuk pembelajaran hari ini. Mari kita dalami materinya dengan penuh semangat untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang berkualitas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.